Di tahun 2026, banyak investor berharap pasar finansial di Indonesia masih bisa memberikan cuan sebesar 2025. Tapi melihat risiko dan pergolakan geopolitik, harapan ini sepertinya akan sulit terwujud. Walau pasar saham dan obligasi masih memberikan keuntungan, para investor harus lebih pintar dan jeli untuk memilih. Apa saja faktor yang bisa mempengaruhi kondisi di 2026? Bagaimana kita sebaiknya mengalokasikan aset? Berikut ini analisis dan tips dari Dimas Noverio, Head of Investment Maybank Asset Management. Untuk 2026 kita melihat dari sisi global yang pertama ya. Kita ngelihat di 2026 ini kelihatannya semestinya akan lebih baik dibandingin 2025. Karena kalau kita lihat bandingkan dengan 2025 kita kan punya resiko utama waktu itu ada Trump tariff war ya. Dan kelihatannya di 2026 semestinya hal tersebut sudah membaik. Walaupun kita lihat di 2025 juga ancaman tersebut ternyata tidak sebesar dari yang dibayangkan semula ya. Oleh karena itu kita ngelihat semestinya pertumbuhan global di 2026 akan lebih baik dibandingkan 2025. Kalau kita beralih ke salah satu market utama yaitu ekonomi pertumbuhan utama yang ada di global yaitu Amerika, kita juga expect bahwa di 2026 ekonomi Amerika masih akan tumbuh dengan baik. Karena kalau kemarin kita lihat saja angka di third quarter-nya GDP Amerika kan tumbuh bahkan lebih baik dibandingkan dengan yang diperkirakan oleh konsensus. Oleh karena itu kita lihat 2026 semestinya mereka masih akan tumbuh dengan baik. Terus kemudian asumsi dasar utama mungkin ini global, yang paling penting itu Amerika apakah terjadi resesi atau tidak. Kita ngelihat di 2026 peluang untuk terjadi resesi di Amerika juga masih kecil. Terus kalau kita lihat dari sisi kebijakan moneter, the Fed kita lihat masih punya ruang untuk menurunkan suku bunganya apabila pertumbuhan Amerika tumbuh lebih lambat. Dan kalau kita juga sering dengar bahwa Presiden Trump menginginkan suku bunga di Amerika lebih rendah dari yang ada saat ini. Untuk pasar finansial Amerika sendiri kita melihat kemungkinan mereka masih bisa membukukan return yang positif untuk di 2026 walaupun mungkin tidak setinggi di 2025 karena memang valuasi saham-saham teknologi sudah cukup tinggi. Itu juga merupakan salah satu resikonya. Namun karena kita berasal dari valuasi yang sudah cukup tinggi, mungkin volatilitas di 2026 di pasar Amerika akan lebih tinggi dibandingkan dengan 2025. Bagaimana kalau kita melihat dari sisi domestik? Untuk sisi domestik mungkin impact dari global tidak terlalu besar selama Amerika tidak terjadi resesi. Namun kita melihat bahwa di domestik, faktor domestik akan menjadi peranan utama untuk pertumbuhan ekonomi di 2026 dan pasar finansial. Jadi kalau yang kita lihat di akhir 2025 kita sudah melihat bagaimana pemerintah kelihatannya lebih serius dan mereka menggelontorkan stimulus yang lebih besar dibandingkan dengan di first half 2025. Kita harapkan hal tersebut terus menjadi pendorong untuk 2026. Oleh karena itu kita melihat stimulus baik itu fiskal maupun moneter ini menjadi pendorong utama ekonomi 2026 dan purchasing power yang di 2025 kita lihat sangat lemah semestinya akan membaik di 2026. Dan hal yang kedua yang juga sangat penting yaitu bisnis sentiment. Karena hal ini kan berkaitan nantinya dengan investasi dari korporasi. Kita lihat semestinya 2026 juga akan membaik. Kalau dari sisi earning, terutama dari sisi earning listed companies, 2025 nggak terlalu baik. Semestinya dengan adanya recovery ekonomi di 2026, hal tersebut akan tumbuh. Dan kalau dari demand, dari consumer, semestinya volume juga akan tumbuh di 2026. Sedangkan mungkin kalau kita juga melihat bagaimana dari sisi resikonya. Kalau dari sisi resiko mungkin kita melihat salah satu resiko utama karena tadi stimulus itu merupakan pendorong utama, itu juga bisa menjadi resiko. Jadi kalau ternyata stimulus tidak sebaik yang diperkirakan semula atau ternyata stimulusnya tidak berhasil menumbuhkan sentimen ataupun momentum tersebut tidak terbentuk dengan baik, hal tersebut bisa menjadi resiko. Kalau untuk pertumbuhan earnings 2026 kita memperkirakan antara 8-10%. Tapi seperti pada umumnya di tahun-tahun sebelumnya memang biasanya pasar lebih optimis ya di awal tahun. Tapi kemudian mungkin akan ada koreksi, revisi ke bawah sedikit dari earnings-nya. Dan kita lihat hal tersebut masih mungkin terjadi di 2026. Pandangan kami terhadap sektor di 2026 ini akan selaras atau berkorelasi positif dengan stimulus pemerintah.
Kita ngelihat karena memang recovery ekonomi ini akan berasal atau lebih banyak dimainkan oleh stimulus pemerintah, oleh karena itu pilihan sektor kita pun akan berkorelasi dengan stimulus pemerintah. Kalau kita lihat mungkin dua sektor yang terdampak positif terlebih dahulu, terutama yang berkaitan dengan purchasing power dari masyarakat, yaitu yang pertama dari sisi consumer staples sektornya, dan yang kedua dari sisi telekomunikasi atau telco. Kita lihat semestinya karena recovery ekonomi ini akan berjalan secara bertahap, mungkin yang pertama dua sektor tersebut, sektor berikutnya mungkin yang akan diuntungkan di tahapan selanjutnya bisa jadi merupakan sektor perbankan dan retail. Sedangkan untuk sektor yang merupakan big ticket items untuk masyarakat seperti properti atau otomotif itu mungkin akan diuntungkan di tahapan-tahapan berikutnya. Untuk pilihan sektor memang poultry dan kita lihat tidak hanya poultry, masuknya poultry kita masukkan ke dalam consumer staples, baik poultry maupun dairy atau susu itu akan terbantu juga oleh stimulus pemerintah, terutama kita lihat MBG kan akan jauh lebih besar di tahun 2026. Di lain sisi kita juga melihat hal tersebut bisa juga menimbulkan resiko karena kita expect di 2026 bisa jadi inflasi dari consumer staples lebih tinggi dibandingin 2025. Dari sisi pasar fixed income kita melihat kita masih memiliki pandangan positif terhadap fixed income untuk 2026. Salah satu alasannya adalah kita lihat kemungkinan The Fed masih akan menurunkan suku bunganya di tahun 2026. Dari sisi BI kita melihat begitu The Fed menurunkan, BI memiliki ruang juga untuk menurunkan suku bunganya di 2026. Namun mungkin kita sedikit lebih defensif di first half 2026 karena semestinya kita melihat inflasi yang lebih tinggi akibat low base number di first half 2025, dan kita juga mungkin salah satu faktor resiko yang kita perhatikan adalah kenaikan dari bahan makanan akibat program stimulus dari sisi MBG. Mungkin ini juga bisa menjadi resiko dari sisi inflasi. Namun secara keseluruhan di 2026 mungkin kita melihatnya di second half inflasi ternormalisasi sehingga kita bisa memanjangkan durasi kembali di second half-nya. First half kita lebih untuk obligasi, di first half kita mungkin lebih memendekkan durasi kami karena inflasi kemungkinan akan lebih tinggi, namun di second half kita expect bahwa kita bisa memanjangkan durasi kembali. Dan kita ngelihat memang di tenor obligasi pemerintah sekitar 5 tahun itu memberikan carry yang bagus untuk portfolio. Untuk aset alokasi di saham untuk 2026 kita balance antara saham dan obligasi karena kita ngelihat keduanya memberikan potensi return yang cukup seimbang di antara saham dan obligasi. Namun memang kalau kita lihat obligasi memberikan kestabilan return dibandingkan dengan saham terutama di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia faktor pentingnya untuk saham kita ngelihat di 2026 stock picking untuk portfolio itu menjadi sangat penting karena kita ngelihat resiko stimulus yang mungkin atau recovery ekonomi yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi masih cukup besar. Oleh karena itu kita ngelihat untuk memberikan return yang menarik untuk portfolio kita ngelihat strategi stock picking itu menjadi fundamental yang sangat penting untuk strategi saham. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.